Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Yohanes pasal 1 ayat 14-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Satu, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Tema hari ini adalah Firman yang hidup. Kadame patua. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan hanya mungkin jika didasarkan pada firman Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku berbuah. Lirik lagu ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar diperbincangkan namun diberlakukan atau dihidupi. Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah datang ke dalam dunia adalah firman yang hidup dan menghidupkan. Firman itu adalah Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia berinkarnasi untuk memperlihatkan kemuliaan Allah yang kadang disebut penjelmaan. Firman itu terkadang tidak diterima baik oleh dunia, yaitu manusia yang hidupnya masih dalam kungkungan dosa. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk itulah Yohanes menceritakan bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia. Kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang hidup semakin menegaskan bahwa hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, melainkan untuk digenapi, dan untuk itu jugalah kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia dan kebenarannya haruslah menjadi pegangan dan gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan anugerah-Nya. Memang tidaklah mudah, namun tidak ada yang mustahil ketika ada tekad dan kemauan untuk terus memberi diri berproses bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun profesi kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah lewat tutur kata dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.